Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nikmatun Yayah selaku dosen mata kuliah metodologi TA serta teman-teman AK3A yang saya sayangi. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Anissa Nadine Putri Kowaas dari kelas AK3A nomor presensi 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan penjelasan mengenai proposal TA yang telah saya buat yang berjudul Penyusunan Laporan Arus Kas pada PT XXX tahun 2019. Pokok bahasan yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama adalah latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian, kemudian tinjauan pustaka, metode penelitian, serta jadwal kegiatan. Pokok bahasan yang pertama yaitu adalah latar belakang. Laporan keuangan merupakan suatu penyajian terstruktur dari informasi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan dianggap penting bagi suatu entitas karena laporan keuangan menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Oleh karena itu, laporan arus kas wajib disusun oleh entitas sebagai bagian yang tidak dapat terpisahkan dari laporan keuangan. Mengingat pentingnya laporan arus kas bagi entitas, maka dalam penyusunan tugas akhir ini saya mengambil judul yaitu Penyusunan Laporan Arus Kas pada PT XXX tahun 2019. Pokok bahasan yang kedua yaitu perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya mengenai betapa pentingnya laporan arus kas bagi suatu entitas, maka masalah yang dapat dirumuskan adalah bagaimana penyusunan laporan arus kas pada PT XXX untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019. Kemudian adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai dalam tugas akhir ini adalah yang pertama yaitu untuk menyusun laporan arus kas PT XXX untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan. Yang kedua yaitu untuk mengetahui kondisi kas perusahaan dalam satu periode pelaporan. Pokok bahasan selanjutnya yaitu adalah tinjauan pustaka. Dalam PSAK nomor 2 dinyatakan yaitu laporan arus kas harus melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan juga aktivitas pendanaan. Sedangkan tujuan dari laporan arus kas sendiri yaitu dijelaskan oleh Kiso, Wiegand, dan Warfield, yaitu tujuan utamanya dari laporan arus kas adalah untuk memberikan informasi tentang penerimaan kas dan pengeluaran kas entitas selama satu periode. Laporan arus kas mengklasifikasikan penerimaan dan juga pengeluaran kas berdasarkan 3 jenis aktivitas, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan juga aktivitas pendanaan. Adapun langkah-langkah dalam penyusunan laporan arus kas, yang pertama yaitu menentukan perubahan kas. Prosedur ini bersifat langsung karena perbedaan antara saldo kas awal dan akhir dapat dengan mudah dihitung dengan memeriksa neraca komparatif. Kemudian yang kedua yaitu menentukan arus kas bersih dari aktivitas operasi. Dalam menentukan arus kas bersih dari aktivitas operasi ini terdapat 2 metode yang dapat digunakan. Yang pertama adalah metode langsung. Metode langsung melaporkan arus kas bersih dari aktivitas operasi sebagai kelompok utama dari penerimaan kas dan pengeluaran kas. Sedangkan metode yang kedua yaitu adalah metode tidak langsung. Metode tidak langsung yaitu dimulai dari laba bersih, kemudian ditambah atau dikurangi pos-pos yang tidak terpengaruh terhadap kas. Pokok bahasan selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu adalah mengenai metodologi penelitian. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai jenis data yang akan digunakan dalam penyusunan tugas akhir. Yang pertama yaitu ada jenis data menurut sifatnya. Terdapat 2 jenis data yang digunakan, yaitu yang pertama adalah data kuantitatif
kuantitatif dan data kualitatif. Dalam penyusunan tugas akhir ini, data kuantitatif yang digunakan adalah neraca perbandingan 31 Desember 2018 dan juga 31 Desember 2019. Kemudian ada laporan laba rugi untuk periode yang berakhir tahun 2019, data-data transaksi terpilih pada PT XXX. Kemudian yang kedua yaitu data kualitatif. Nah, data kualitatif yang akan digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini adalah gambaran umum PT XXX yang terdiri dari sejarah dan perkembangan perusahaan, bidang usaha, visi, misi, struktur organisasi, serta tugas dan wewenang. Nah, yang selanjutnya adalah metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang akan digunakan yaitu ada dua metode. Yang pertama adalah metode wawancara. Nah, dalam penyusunan tugas akhir ini dilakukan wawancara dengan bagian akuntansi perusahaan untuk memperoleh penjelasan terkait dengan laporan arus kas. Kemudian, metode yang kedua yaitu adalah studi pustaka. Studi pustaka yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini adalah beberapa buku referensi dan juga jurnal-jurnal yang telah ada. Nah, yang terakhir yang akan saya jelaskan yaitu mengenai jadwal kegiatan dalam penyusunan tugas akhir. Nah, dalam melakukan penyusunan tugas akhir ini diperlukan persiapan dan juga perencanaan yang baik serta terstruktur agar tercipta kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah dijadwalkan. Nah, adapun jadwal kegiatan yang telah direncanakan adalah sebagai berikut. Cukup sekian penjelasan mengenai proposal tugas akhir dari saya. Semoga penjelasan saya dapat memperjelas isi dari proposal yang saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.